Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Tersesat 8 hari di Gunung Butak. Ini cerita pas saya kelas 2 SMP di liburan tengah tahun. Waktu itu sekolah hanya ngasih libur 2 minggu saja. Dan gua nggak ada niatan mau daki. Gua malah ingin ke Pulau Karimun Jawa karena itu destinasi wisata di kota saya. Singkat cerita, liburan kurang 2 hari lagi masuk. Waktu itu baru gua kepikiran, masa gua nggak kemana-mana, padahal temen-temen kan pada wisata. Di sini gua mikir, mau kemana ya? Akhirnya gua searching di Google tempat wisata yang masih sepi dan asri. Di situ muncullah Gunung Butak. Gua lihat-lihat treknya, estimasi waktu, dan juga persyaratannya. Akhirnya gue pengen ke Gunung Butak. Singkat cerita gue ngabarin teman-teman gue yang sehobi, tapi pada nggak bisa dengan alasan yang nggak masuk akal. Akhirnya gue cari screenshot, tapi nggak ada yang ke Gunung Butak. Rata-rata pada ke Slam, Sindoro, Sumbing. Akhirnya gue nekat berangkat. Terus gue izin ke ortu, izinnya mau ziarah ke makam wali. Padahal mau daki. Gue dalam hati bilang, buset, durhaka banget jadi anak. Akhirnya gue berangkat dari rumah jam 7 dan sampai base camp via Panderman, Batu Malang, itu jam 9 malam. Terus gue kaget pas sampai di base camp, buset, sepi banget. Gue nggak tahu di situ itu base camp udah diresmikan atau belum. Terus gue mikir kalau ini nggak TikTok, gue bisa ketinggalan sekolah. Soalnya liburan tinggal 1 hari lagi. Terus gue daftar, setelah daftar terus ditanyain sama orang itu, kalau mau nanjak besok pagi aja mas, soalnya nggak ada pendaki yang naik. Terus gue bilang, masa nggak ada pendaki sih bang? Ini kan hari libur. Iya bang, di sini sepi pendaki, kata orang itu. Akhirnya gue berangkat besok paginya. Gue tidur di samping base camp. Pas tidur gue mimpi. Mimpinya itu kira-kira ada kakek-kakek yang bilang, mending pulang aja deh. Kalau mau daki ke sini lain kali aja. Terus gue langsung kebangun. Terus ngucap astagfirullah. Mimpi apaan ini? Masa gue disuruh pulang? Udah jauh-jauh perjalanan gak dapet apa-apa. Akhirnya gua terjaga sampai pagi sambil mikir-mikir itu mimpi hanya bunga tidur atau isyarat ya. Akhirnya pagi pun tiba dan gua tetap mau nanjak. Pas mau nanjak tiba-tiba ada kakek yang mirip banget. Kakek itu mirip banget, gak ada bedanya dengan kakek itu, juga ngomongnya sama kayak di mimpi. Sontak gua nanya, kakek ini siapa? Semalam aku mimpi kakek dan sekarang malam bertemu langsung. Terus kakek itu bilang, pokoknya kamu jangan daki sekarang nak, mending besok, lusa depan. Terus gua bilang, saya udah jauh-jauh kek, masa saya batalin pendakian ini kek? Saya rugi waktu dan uang dong kek. Terus kakek itu jawab, meskipun kamu ini nakal, kamu ini baik hati nak. Kakek gak pengen terjadi apa-apa sama kamu nak. Terus gua bilang, terserah kakek aja lah, pokoknya saya tetap mau naik. Setelah perbincangan itu gua lanjutin perjalanan. Tapi belum ada 10 meter, pas gua noleh ke belakang, kakek itu udah hilang. Akhirnya pikiran gua langsung bercabang, apakah itu kakek beneran atau penunggu gunung sini. Terus gue langsung baca doa, semoga selamat sampai tujuan. Setelah berdoa, gue lanjut.
Tiba-tiba ada suara, "Hati-hati nak, kakek akan selalu mendampingimu." Terus gue jawab dalam hati, sebenarnya kakek itu siapa sih? Gak ada jawaban. Terus gue noleh-noleh ke samping, gak ada orang, dan hawa itu kayak diem, gak ada angin sama sekali. Terus gue bilang, belum nanjak udah diuji kayak gini, apalagi di atas ya. Di situ pikiran gue mulai was-was, udah pengen balik, tapi ada satu kejadian yang memaksa gue untuk lanjut nanjak, yaitu ada orang mirip banget kayak kakek gue yang udah meninggal. Terus gue bilang, "Kakek kok hidup lagi?" Gak ada jawaban, kakek itu hanya jalan terus ke atas. Akhirnya gue ikutin terus sampai gue nemu jalan bercabang, yaitu jalan antara Pandarman dan Gunung Butak. Tapi kakek yang mirip dengan kakekku itu lewat jalur Pandarman. Pas gue mau ikutin, ada suara, "Jangan ke situ, itu bukan tujuan kamu, dan orang itu bukan kakekmu." Gua di situ bingung, itu suara siapa? Terus gua teriak, "Situ siapa sih? Kok ganggu mulu?" Terus suara itu jawab, "Saya yang akan menjagamu." Saya langsung teriak, "Aku gak butuh penjagaanmu, saya udah ada yang jaga." Terus suara itu hilang. Akhirnya gue lanjut jalan dengan terpaksa. Mau balik udah nanggung, tapi hati gue gelisah mulu, kayak nggak yakin naik gunung ini. Akhirnya sampai di pos 1. Terus gue langsung jalan lagi. Pas mau ngelewatin pos 1 itu, tiba-tiba ada sosok anak kecil lagi ngelambain tangan nyuruh gue balik. Terus gue samperin anak kecil itu. Pas sampai anak kecilnya hilang, gue di situ langsung misuh, "Jancuk, ini gunung apaan sih? Udah sepi pendaki, banyak gangguan." Setelah bilang kayak gitu, ada suara kakek-kakek lagi, "Jaga ucapanmu nak." Terus gue bilang, "Kakek ini siapa sih?" Gak ada jawaban. Akhirnya gue lanjut jalan menuju pos 2. Untung jalur menuju pos 2 itu landai, sehingga gak banyak menguras tenaga dan masih banyak pohonan, jadi adem dan sejuk. Tapi ada satu pohon yang pas gue liatin, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Nggak tahu itu pohon apaan, tapi di situ saya lihat ada sosok seperti genderuwo sedang mengawasi gua. Gua langsung baca istighfar. Terus gua bilang dalam hati, "Tolong jangan ganggu perjalanan saya." Akhirnya sampai di pos 2. Di pos 2 ini nggak ada bangunan, sepi. Di situ saya berhenti, terus duduk sambil ngerokok sebentar. Terus rokoknya gua taruh di samping gua. Pas mau lanjut jalan, tiba-tiba rokok yang ada di samping gua hilang. Terus gua bilang, "Kalau mau ngerokok jangan diambil semua, kita ngerokok bareng aja. Ntar gua buatin kopi sekalian." Setelah rokok gua hilang, gua langsung lanjut jalan dengan perasaan dongkol. Jalan menuju pos 3 ini seperti lorong, banyak ranting-ranting yang menyerut di atas kepala gua, sehingga perjalanan tidak terlalu panas. Kira-kira 2 jaman untuk menuju pos 3. Saya sampai di pos 3 kira-kira jam 11-an. Saya langsung lanjut menuju pos 4. Tapi pas mau melewati pos 3, gue melihat rokok gue di situ. Gue langsung ambil, terus lihat isinya. Gue langsung misuh, "Jancuk, tinggal 2 batang, lu kasihin ke gue. Kalau pengen ngerokok bareng-bareng lah, gue doain sakit perut paru-paru lu." Terus ada suara ketawa. Gue di situ langsung takut sambil bilang, "Lah, buset, gue cuma bercanda." Ini malah ketawa beneran. Terus gue langsung lanjut jalan. Terus ada sosok anak kecil yang gue temuin di pos 1. Anak kecil itu lari-lari sambil memberi isyarat untuk balik. Pas gue kejar anak itu hilang. Gue di situ makin pusing. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kayaknya penghuni sini ada yang terima gua, ada yang kagak. Terus gue lanjut, terus gue nemu jalur bercabang. Awalnya gue pilih kanan, terus ada suara, "Ambil yang kiri aja nak." Gue gak percaya, gue tetap pilih yang kanan. Gue jalan terus, tiba-tiba feeling gue mengatakan,
kok kayaknya salah jalan ya. Akhirnya gue balik dan mengambil kiri, dan jalan yang ini benar, tapi jalannya itu menanjak. Akhirnya gue sampai di pos 4. Di pos 4, buset, jalannya langsung curam. Gue di situ bilang, kirain jalannya landai terus, malah kayak kampret gini jalannya. Gue di situ langsung dengerin musik. Kebiasaan gue kalau trek sulit atau terjal, pasti gue dengerin musik biar seru aja. Jalannya itu menanjak terus. Gue sekali keceplosan, jalannya kayak asu. Gue di sini istirahat cukup lama, kira-kira 20 menitan. Pas lanjut jalan, tiba-tiba tas gue menjadi berat banget. Akhirnya gue bilang, gue lihat lu kok, kalau lu nggak turun gue bakar lu. Setelah gue bilang kayak gitu, alhamdulillah tas gue normal kembali. Padahal gue nggak lihat makhluk itu, cuman bohong doang. Akhirnya pos 5 udah kelihatan, tapi pas mau sampai ke pos 5, samar-samar gue melihat sosok, kira-kira itu ada 6-8 orang lah. Dan sosok itu gue denger dia ngomong apa, tapi gue nggak paham bahasanya. Pas gue makin deket, sontak gue kaget, minta ampun. Soalnya badannya itu pendek banget, nggak ada 1 meter, tapi mukanya tua banget. Pas makhluk itu lihat gua, makhluk itu langsung kabur. Pas gua kejar makhluk, pada ngilang. Dalam hati gua bilang, apakah ini yang namanya kurcaci? Akhirnya gua sampai di pos 5. Gua di sini dimanjakan dengan pemandangan savana yang indah. Gua sampai di pos 5 itu kira-kira jam 3-an. Terus gua bilang, ngecamp dulu atau langsung lanjut ke puncak. Terus gua lihat di tengah-tengah padang savana ada kurcaci-kurcaci tadi. Terus pas mau gua samperin, tiba-tiba tangan gua kayak ada yang narik. Terus ada suara tanpa rupa bilang, jangan diikuti makhluk itu makhluk nggak baik buat kamu. Itu sering nyesatin pendaki-pendaki. Terus gua bilang, di situ siapa sih? Muncullah biar gua tahu, ntar bisa berteman. Tapi nggak ada suara. Setelah itu gua mending ngecamp di sini aja lah daripada lanjut, udah mau malam. Akhirnya gua ngecamp di pos 5. Setelah di tenda, gua langsung masuk karena lapar banget. Soalnya dari awal perjalanan cuma makan roti doang. Setelah selesai masak, gua makan sambil dengerin musik. Tapi tiba-tiba musik gua berubah jadi suara tangisan. Gua langsung matiin HP gua. Tapi suara tangisan itu masih ada. Terus gua tengok kiri kanan, gak ada siapa-siapa. Tapi pas gua tengok ke atas, gua langsung tutup mata. Soalnya banyak banget kuntilanak di atas pohon, mungkin 20 lebih. Belum yang lainnya. Terus gue langsung masuk tenda. Di tenda gue baca-baca doa. Gak lama gue ketiduran. Pas gue tidur, gue bermimpi ketemu sama kakek-kakek yang dari awal ngikutin gue. Terus kakek itu bilang, jangan takut nak. Setelah itu gue langsung bangun. Pas bangun, tangisan kuntilanak itu masih ada. Terus gue lihat jam, busat, udah jam 8. Padahal gua tidur kayak cuman 10 menitan. Berarti gua tidur 4 jaman. Dan suara tangisan itu masih ada. Gua di situ udah kalut. Mau gimana? Nggak tahu, udah pasrah. Tiba-tiba suara yang asalnya nangis berubah menjadi ketawa-ketawa. Di situ gua langsung peluk Carrier. Gua di situ bener-bener takut. Baru pertama kali gua setakut itu. Gua nangis di situ. Gua hanya bisa berdoa sambil nangis. Tiba-tiba suara ketawa itu lenyap seketika. Kira-kira itu jam 10-an. Setelah itu gua keluar untuk buat kopi. Tapi pas mau buka tenda, tiba-tiba di depan tenda gua ada sosok genderuwo. Gua langsung masuk lagi ke dalam sambil bilang, gua takut ya Allah. Terus gua penasaran. Gua lihat lagi keluar tenda. Alhamdulillah makhluk itu udah hilang. Terus gua masak air untuk buat kopi. Pas udah mendidih airnya, gua langsung tuang ke gelas. Tapi pas mau gua tuang, tiba-tiba ada yang nyenggol tangan gua. Otomatis air mendidih itu kena tangan gua.
Gua spontan bilang, "Jancuk, kalau nggak suka bilang dong. Jangan kayak gini." Gua di sini takut tapi marah. Akhirnya gua masuk lagi ke dalam tenda gua lagi. Tapi pas mau masuk ke tenda, tiba-tiba ada sosok kayak Banaspati lewat di atas kepala gua. Terus gua langsung masuk tenda. Gua bilang, sebenarnya salah gua apa sih dengan gunung ini? Akhirnya gua tertidur. Di tidur gua bermimpi kakek-kakek itu lagi. Dia bilang, "Jangan takut nak, ini udah jadi resiko kamu. Ini itu bertepatan dengan ritual penghuni sini." Terus gua langsung kebangun. Terus gua mikir, emangnya ada ritual apa sih? Terus gua lihat jam, kira-kira baru jam 1. Kapan ini paginya? Setelah bilang kayak gitu, tiba-tiba ada suara, "Kamu gak bakal selamat." Hati gue langsung ciut dengar suara itu. Gue di situ nangis sambil bilang, "Masa gue bakal mati di gunung? Kalau bener takdir gue di sini, gue ikhlas." Setelah bilang kayak gitu, ada suara ketawa terbahak-bahak. Suaranya itu mirip kayak genderuwo. Terus gue bilang, "Kalau saya ada salah dengan penghuni sini, saya minta maaf." Suara itu masih ketawa. Terus gue coba tidur, tapi malah gue dengar suara mirip kayak orang jalan. Terus gue langsung bilang, "Alhamdulillah, akhirnya ada pendaki yang naik." Pas gue mau keluar tenda untuk sapa mereka, tiba-tiba gak ada siapa-siapa. Malah yang gue lihat pocong di depan tenda gue. Pas gue langsung balik lagi ke tenda, gue langsung masuk sleeping bag. Setelah gue masuk sleeping bag, tiba-tiba badan gua kayak ada yang meluk dari belakang. Sontak gua langsung noleh ke belakang dan fantastis, nafas gua mulai gak beraturan. Makhluk yang memeluk gua ada di hadapan gua pas, dan makhluk itu busuk mukanya. Gua mau gerak gak bisa soalnya badan gua tertutup sleeping bag. Makhluk itu menyeringai ke gua. Gua hanya bisa tutup mata. Baru kali ini gua lihat penampakan di depan muka gua pas. Itu makhluk seperti pocong gitulah. Gua hanya bisa berdoa dan bilang dalam hati, "Umar Al-Faruq, terus gak usah dibahas ya. Kenapa gua baca nama sahabat? Kira-kira makhluk itu natap gua 5 menitan. Bayangkan 5 menit ditatap sama makhluk muka busuk baunya anyir." Alhamdulillah setelah baca gitu makhluk itu hilang. Akan tetapi baunya masih nempel di badan gua. Terus gua lepas sleeping bagnya. Takutnya kalau lihat penampakan lagi bisa bergerak dengan leluasa. Setelah itu gua pergi keluar untuk kencing. Pas gua kencing di luar, gua lihat tenda gua ada sosok yang tidur. Terus pas gua selesai kencing, tiba-tiba ada Banaspati yang tadi. Gua langsung lari balik ke tenda. Pas mau masuk tenda, tiba-tiba ada suara gedubrak. Terus gua langsung terpental. Gua langsung bilang, "Saya nggak ganggu kalian. Kenapa kalian ganggu saya?" Akhirnya gua masuk tenda sambil megangin dada karena dada gua sakit banget. Pas di tenda, gua hanya bisa istighfar. Gua lihat masih jam 3. Kapan paginya ya? Setelah gua nggak tidur sampai pagi, banyak suara-suara nggak jelas. Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang ngobrol sendiri, ada suara langkah kaki kuda. Gua hanya tutup kuping sambil istighfar. Dan akhirnya pagi pun tiba. Di sini gue mulai masuk untuk makan dan buat kopi. Setelah selesai makan, gue beresin tenda. Kira-kira jam 7-an, gue langsung summit attack. Kenapa gue masih lanjut summit? Karena prinsip gue kalau gue nggak atau belum cedera, gue harus sampai atas dan perjalanan pun dimulai lagi. Kira-kira jam 7-an, jalur menuju puncak itu melewati pohon-pohon pinus yang banyak. Tapi sialnya mata batin gue malah kayak kebuka gitu. Gue di situ lihat semua makhluk pada ngeliatin ke gue. Makhluk itu pada ningkring di pohon pinus. Ada yang ketawa-ketawa sambil nunjuk-nunjuk gue. Gue hanya istighfar, terus sambil jalan nunduk. Jalur berupa tanah dan bebatuan yang cukup terjal. Butuh tenaga ekstra untuk menaklukkan ini gunung. Gue langsung bilang, gue gak bakal mendaki gunung ini lagi. Udah gak tinggi, banyak yang ganggu.
Setelah bilang kayak gitu, tiba-tiba gedobrak. Kayak ada yang ngelempar batu dari belakang. Gua noleh ke belakang, ke kiri, kanan, gak ada. Pas gua noleh ke depan, dari puncak itu ada yang lambain tangan. Tapi yang bikin gua takut itu tangan doang, gak ada tubuh maupun kepalanya. Setelah gua baca doa, tangan itu menjauh dan akhirnya gua sampai di puncak. Terus gua bilang, alhamdulillah, gak sia-sia perjalanan gua. Pemandangan bagus, gak kalah dengan gunung-gunung yang lain. Dari atas puncak bisa lihat gunung-gunung yang ada di Jatim. Di antara Arjuna Welirang, Semeru. Setelah menikmati puncak, saya gak foto-foto. Soalnya HP saya masih HP kentang, gak ada kameranya. Akhirnya gua turun jam setengah 9. Pas turun gak terjadi apa-apa, tapi pas melewati pohon pinus, gua lihat di situ ada sosok seperti kera, tapi besarnya kayak gorila. Gua di situ lebih takut daripada lihat setan, takut diterkam. Dan anehnya pas gua lewat, kera itu hanya senyum doang, gak ada respon mau nyerang. Gua di situ hanya bilang, permisi mbah, saya numpang lewat. Akhirnya gua lega, soalnya kera itu udah gua lewatin. Tapi pas gua lihat ke belakang, kera itu udah gak ada. Akhirnya gua hanya berdoa, semoga perjalanan turun gak kayak pas naik. Setelah itu gua lanjut dan sampai di pos 5. Terus gua lihat kera yang tadi di pohon pinus lagi lari-lari di tengah padang savana. Akhirnya gua lanjut jalan, gak gua peduliin kera itu. Pas mau melewati pos 5, ada suara anak kecil bilang, hati-hati, hati-hati ya perjalanan turunnya. Setelah dengar suara itu, hati gua tiba-tiba langsung merinding. Gua bilang, jangan ganggu perjalanan aku, hanya ingin sampai bawah dengan selamat. Terus suara itu menjawab, kamu sudah membuat penghuni sini marah dengan kalung yang kamu bawa. Terus gua bilang, maaf kalau ini membuat kalian marah. Setelah itu gak ada suara hening seketika. Setelah itu gua ngelanjutin perjalanan. Kalian tahu kan kurcaci-kurcaci yang gua lihat di pos 5 kemarin, sekarang dia ada di depanku. Dia menatapku sinis, terus langsung pergi. Pas gua kejar, tiba-tiba udah hilang. Akhirnya gua lanjut perjalanan. Tiba-tiba kabut turun, padahal tadi itu cerah loh. Terus HP gua getar, tiba-tiba ada panggilan masuk di ketinggian segini, ada sinyal. Pas gua angkat, tiba-tiba ada suara ketawa sangat kencang sampai kupingku sakit. Akhirnya gua lepas baterainya. Pas lihat jam tangan, jamnya mati. Gua langsung bilang, jancu, kok bisa barengan kayak gini ya. Akhirnya gua jalan terus, tapi udah hampir 3 jam belum sampai pos 4. Gua di situ nggak curiga, gua hanya jalan terus. Tiba-tiba ada tulisan pos 5. Lah, kok pos 5 lagi? Dan kejadian sama berulang-ulang lagi. Ketemu kurcaci, HP berdering, suara ketawa, dan kejadian itu terulang sampai 5 kali. Akhirnya gue istirahat sambil lepas baju. Kira-kira itu udah jam 7-an lah, soalnya udah gelap langitnya. Setelah istirahat gue mikir, ini bukan tersesat, tapi kena oyot mimang. Akhirnya gue lepas baju di pos 5 buat tanda. Gue jalan pakai baju yang lain. Akhirnya setelah ngelepas baju, gue ketemu sama pos 3. Di situ gue langsung sujud. Akhirnya gue nggak kesasar. Gue lanjut jalan. Pas mau melewati pos 3, tiba-tiba ada suara, aku harus ngasih pelajaran ke kamu. Terus gue bilang, kamu siapa sih? Kalau berani keluar dong. Setelah bilang kayak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa sangat keras. Tiba-tiba badanku nggak bisa gerak. Makhluk itu kira-kira 5 meteran dari gua. Gua di situ hanya bisa berdoa. Terus makhluk itu malah bilang, saya hafal doa kamu. Gua di situ tambah takut. Ini setan ilmunya udah tinggi. Setelah itu, gua ketemu sama sosok pocong penghuni pos 3. Gua langsung baca yang gua bisa. Setelah pocong itu hilang,
tiba-tiba kaki gua nggak bisa digerakin. Gua langsung tengok ke bawah, gua langsung kaget, tapi nggak bisa bergerak karena kaki gua ditarik ke bawah sama sosok tangan, dan tangannya itu 5 kali lebih besar dari tangan orang dewasa. Gua di situ hanya bisa nangis sambil inget pesan si kakek. Terus tiba-tiba ada suara, "Jangan pernah ganggu anak ini. Anak ini orang baik." Tiba-tiba seketika tangan yang narik gua hilang. Gua di situ langsung lega sambil bilang, "Terima kasih." Nggak tahu terima kasih sama siapa. Setelah itu gua buru-buru pergi dari pos 3. Akhirnya gua selamat dari setan itu. Pas mau sampai di pos 2, tiba-tiba ada jalur bercabang. Gua di situ pusing. Ini ngambil yang mana? Tiba-tiba ada suara bilang, "Ke kanan aja." Tapi suara itu besar dan menyeramkan. Gua nggak percaya, terus gua malah ngambil kiri karena gua yakin. Akhirnya gua jalan terus, tapi udah jauh gua jalan, kok malah jauh pula dari bawah. Jalannya itu malah naik terus, terjal. Gua di situ hanya jalan saja, soalnya jam gua mati, nggak tahu udah jam berapa. Terus gua kepikiran balik aja lah. Kayaknya gua kesasar. Pas mau balik, tiba-tiba ada suara, "Kamu nggak bakal bisa nemu jalan keluar." Gua di situ langsung nyali, gua ciut. Itu suara apaan? Suara itu bikin orang yang denger pasti takut. Akhirnya gua bilang, "Amit bah, ulun ikut tamu ge." Terus nggak ada jawaban. Akhirnya gua lanjut jalan. Gua di sini malah nemu jalan yang aneh. Yang awalnya landai, terus ini malah nanjak. Terus ada banyak bebatuan. Sekilas gua lihat sosok Banaspati lagi keliaran. Gua langsung lepas baju. Pas Banaspati itu deket ke gua langsung lempar baju dan gua lari yang berlawanan. Gua di situ takut plus mau marah. Tiba-tiba jedar, pohon yang di depan gua roboh. Sontak gua langsung lari. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, tapi kok bisa roboh? Padahal itu pohon besar banget. Pas roboh pohon itu langsung banyak makhluk yang duduk di pohon itu. Gua hanya bisa nutup mata sambil jongkok dan nangis. Terus sosok itu ngetawain gua. Setelah gua nangis, gak nemu-nemu jalan. Di hari pertama gua tersesat, gua hanya bisa pasrah sambil jalan. Terus waktu itu kira-kira jam 9 malam, perut gua mulai gak bisa diajak kompromi. Akhirnya gua diriin tenda, nggak tahu tempatnya itu di mana, nggak jelas, ini tempatnya asing, nggak kayak pas waktu naik kemarin. Gua lihat logistik, gua di situ nangis sendiri. Apabila gua tersesat di hutan ini lebih dari 2 hari, otomatis logistik gua udah habis. Terus gua diriin tenda, terus masak. Setelah masak, makan, setelah itu gua tidur. Pas tidur gua merasa kayak ada yang ngangkat tenda gua. Apakah ini mimpi? Ini mimpi bukan ya? Nggak tahu. Soalnya gua gak berani keluar. Setelah ke dubruk, tenda gua jatuh ke bawah. Tapi anehnya tenda gua nggak apa-apa, nggak ada yang sobek atau rusak sama sekali. Tapi badan gua terasa sakit semua. Akhirnya gua beraniin keluar tenda untuk ngecek keluar, dan benar tenda gua nggak rusak sama sekali. Tapi gua lihat ke atas untuk mastiin tadi itu beneran diangkat atau bukan sih. Tiba-tiba dari atas pohon ada suara ketawa yang sangat kencang. Itu suara genderuwo. Terus gua langsung balik ke tenda dan baca-baca surat sambil ketakutan. Tapi pas setiap gua baca-baca surat, suara ketawa dari luar malah tambah banyak. Di sini gua semakin takut. Seperti kebanyakan pendaki yang tersesat, saya terus mencari jalan keluar. Sampai-sampai saya udah gak kuat lagi karena logistik saya udah habis. Terus di hari ke-8, saya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya udah ada di rumah warga. Saya nanya sama warga, "Kok saya ada di sini, Pak?" "Warga, tadi ada orang yang nemuin kamu pingsan di hutan."
Terus gua nanya, siapa pak? Warga. Gak tahu, tapi orang itu udah tua banget. Seketika itu gua langsung kepikiran sama kakek itu. Warga itu nanya, kamu kok bisa pingsan di gunung dek? Aku, kecapean pak, fisik saya nggak kuat. Saya ngebilang jujur di situ. Setelah itu saya pulang ke rumah. Pas malam hari saya tertidur, terus bermimpi sama kakek-kakek yang gua temuin di Gunung Butak. Kakek itu pesan, kalau di gunung jangan ngawur nak, jaga adab. Selesai. Kenapa saya cepetin? Karena kemarin setiap daki saya tersesat terus. Saya tersesat di Gunung Slamet 7 jam, Gunung Sindoro 12 jaman. Saya takut tersesat lagi, makanya saya sudahi cerita mistis ini. Wassalamualaikum.